Assalamualaikum. Halo. Selamat datang di ISM Podcast bersama saya Ika Selvi Melati, mahasiswi S1 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kesehatan, pakai masker saat bepergian, protokol kesehatan jangan diabaikan. Nah, tema podcast pada kesempatan kali ini adalah mengenai pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Di sini saya tidak akan ngomong panjang lebar sendiri karena saya akan mengundang seorang narasumber dari dunia pendidikan yang akan bersama saya memaparkan hal-hal mengenai pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Saya akan berbincang-bincang bersama seorang guru. Beliau ini adalah seorang guru muda. Beliau bernama Ibu Lia Apriliani, seorang guru dari sekolah dasar. Mungkin tidak perlu panjang lebar, kita mulai saja untuk berbincang-bincangnya ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lia. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda pribadi nih, apa sih artinya pendidikan bagi manusia? Mengapa pendidikan menjadi penting bagi kehidupan kita sebagai manusia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari mahasiswi Ika Selvi Melati. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat saya tentang arti pendidikan bagi manusia? Menurut saya, pendidikan itu sangat penting bagi manusia karena pendidikan bisa membentuk manusia yang berkualitas, berintelek, dan terhindar dari kebodohan. Memang, untuk menyangkut dunia pendidikan bagi manusia itu sangatlah penting. Pendidikan itu kan bisa diartikan juga dengan menuntut ilmu. Yang dalam Islam menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, sebagaimana telah tertulis dalam hadis Nabi yang berbunyi, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimah. Dan tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat, yang artinya sendiri itu adalah menuntut ilmu hukumnya fardu di setiap waktu dan kesempatan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sih tanggapan Bu Lia mengenai pendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat saya tentang pendidikan sebagai alat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Kalau menurut saya itu ada benarnya, tapi pendidikan bukan merupakan salah satu faktor utama. Karena pendidikan yang tinggi tidak diimbangi dengan skill atau kemampuan yang memadai itu sama dengan nol. Jadi harus seimbang antara pendidikan dan keterampilan. Jadi, mungkin begini. Seorang tenaga pendidik yang mengajarkan anak didiknya itu disarankan dapat menciptakan keseimbangan antara pendidikan. Dengan begitu, anak-anak ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga nantinya di masa mendatang pengangguran akan berkurang. Dan juga dengan kita menanamkan keyakinan bahwa mereka itu mempunyai nilai jual yang tinggi melalui pendidikan yang diimbangi dengan mempunyai suatu keahlian atau keterampilan. Pertanyaan yang terakhir untuk Bu Lia, menurut Bu Lia nih, bagaimana dengan dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana dunia pendidikan saat ini? Menurut saya, dunia pendidikan saat ini memiliki dua sisi mata uang ya. Sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positifnya apa? Dalam dunia pendidikan ini kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi secara maju. Sedangkan sisi negatifnya itu untuk pembentukan karakter atau kebiasaan, adat sopan santun dan tata krama itu mulai mengalami penurunan.
ada beberapa hal yang menyebabkan anak-anak itu menyalahgunakan penggunaan teknologi, sehingga tata krama terhadap orang yang lebih tua itu menurut saya mengalami penurunan. Jadi saya simpulkan, dunia pendidikan saat ini, khususnya masa pandemi, fase perubahan yang sangat drastis, terutama dalam hal teknologi dan tata krama. Itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Semoga jawaban saya itu bisa bermanfaat. Baik, dari pemaparan penjelasan dari Bu Lia, dunia pendidikan di Indonesia saat ini tuh mengalami dampak positif juga dampak negatif, khususnya dalam hal teknologi. Tapi mungkin apabila dengan pengawalan orang tua, anak-anak akan lebih bisa menggunakan teknologi ke arah yang lebih positif dan terarah. Wah, perbincangan kali ini sangat menarik dan bermanfaat ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Lia yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa berbincang-bincang dengan saya di ISM Podcast, mengulas tentang pendidikan, memecahkan masalah, dan menambah ilmu juga buat saya, khususnya saya sebagai calon tenaga pendidik, agar bisa lebih memerhatikan anak-anak didik sehingga bisa memberikan generasi-generasi yang membanggakan negara tercinta kita. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Saya sebagai host ISM Podcast meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.